Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, yang mana kami akan menghadirkan pemirsa sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda nikmati di akhir pekan. Betul sekali. Nah, kita akan nantikan informasi mengenai salah satu anggota DPR mengungkapkan adanya kasus pembulian dalam dokter PPDS. Nah, kita akan hadirkan informasinya dan juga dialognya pemirsa. Tapi sebelum itu kita akan membuka Apa Kabar Indonesia akhir pekan ini dengan informasi yang pertama dulu nih Nadila. Tapi sebelum itu kita udah pakai baju hijau-hijau. Kamu gimana, semangat ya hari ini? Semangat dong Rehana hari ini karena memang kita juga akan menyapa pemirsa di sore hari ini dengan informasi-informasi menarik. Di antaranya ini kita ke informasi pertama. Betul Ini sekali. viral pemirsa, ada aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang perempuan di jembatan penyeberangan atau JPO di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat. Seperti apa informasinya berikut kami hadirkan untuk Anda. Inilah video yang viral di media sosial saat anggota polisi bersama warga sedang berjibaku menyelamatkan seorang perempuan yang hendak melakukan aksi percobaan bunuh diri di sebuah jembatan penyeberangan orang. Dalam tayangan video tersebut, tampak polisi dan beberapa warga berjibaku membujuk perempuan itu agar menggagalkan aksinya. Hingga akhirnya polisi dan warga pun berhasil menyelamatkan dan mengevakuasi perempuan tersebut, lalu selanjutnya dibawa ke RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Kamis 1 Mei 2025. Jadi pada awal mulanya terlihat seorang wanita yang sedang mau mencoba melompat dari atas jembatan Cihanjuang, di mana di situ ada anggota kepolisian, tentunya langsung berlari mengarah ke jembatan dan menyelamatkan wanita tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, wanita yang diperkirakan berusia 23 tahun itu ternyata adalah pasien di RSUD Cibabat. Ia kabur saat sedang dirawat lalu melakukan percobaan bunuh diri. Diduga penyebab perempuan itu nekat hendak melakukan aksinya itu diduga karena terjadi percekcokan dengan seorang laki-laki teman dekatnya atau kekasihnya. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa mengenai kecelakaan lalu lintas. Diduga mengantuk, sopir truk muatan gula menabrak pengendara motor dan sebuah kios serta tembok PJKA di Jalan Raya jurusan Bojonegoro, Jawa Timur. Ya pemirsa, 2 korban akibat kecelakaan ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Truk terjungkir ya. Truk terjungkir. Inilah detik-detik rekaman video amatir milik warga usai kejadian truk muatan gula yang menabrak pengendara motor dan sebuah kios di Jalan Raya jurusan Bojonegoro, Jawa Timur. Rekaman itu memperlihatkan kondisi korban pengendara motor tergeletak dan truk terguling muatan tumpah. Korban adalah 2 pelajar warga Desa Talok, Kecamatan Kalitidu. Dari data olah TKP Satlantas Polres Bojonegoro, kejadian laka lantas tersebut diduga karena supir mengantuk. Truknya dari sana, laju ke sana, sepeda motor ini di sini. Saya nggak tahu kalau dia bersih. Terus truknya itu tadi ini kena ini. Oh, nabrak rumah. Hancur, ya. Ini bermuatan apa Pak tadi? Gula. Ini untuk pengendara sepeda motornya sendiri atau berdua Pak? Berdua tadi.
Kedua korban pengendara motor mengalami luka-luka dan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan kabar tentang penangkapan kurir narkoba yang terjadi di Aceh Utara, Aceh. Polisi meringkus seorang kurir narkoba yang bermodus menyimpan narkoba di balik semak-semak. Nah, ini terjadi di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Polisi juga pemirsa menyita sebanyak barang bukti sabu, 57 kg sabu dan juga 15.000 butir ekstasi. SR, pria berusia 47 tahun asal Kabupaten Aceh Utara ini tak berkutik saat diringkus oleh petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang lantaran kedapatan menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam semak-semak di Desa Lokpuk, Kecamatan Seunudon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Tampak pelaku berjalan ketika digiring petugas untuk mengambil sabu-sabu pada 2 tas sandang yang disembunyikannya. Total narkoba jenis sabu-sabu itu adalah 57 bungkus sabu. Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang menjelaskan, pelaku diamankan ketika hendak mengantarkan pesanan narkoba itu ke lokasi lainnya dari Provinsi Aceh dengan total 57 kg sabu-sabu dan 15.000 butir ekstasi. Siap, izin komandan. 2, 3. Kita berhasil amankan pelaku SR di Desa Sunudon, di Desa Lokpuk, Kecamatan Sunudon, Kabupaten Aceh Utara. Dari tangan pelaku kita berhasil amankan 57 bungkus plastik teh Cina bertuliskan Chinese Coffee dan 3 bungkus ekstasi. Pengungkapan kasus ini berawal dari pengakuan seorang kurir lainnya yang ditangkap petugas pada awal Maret lalu di Bandara Kuala Namu. Komplotan ini merupakan jaringan pengantar narkoba antar provinsi yang terpusat di Provinsi Aceh. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Supri, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai aksi demonstrasi. Pemirsa, ribuan warga Persatuan Islam atau Persis di Bandung, Jawa Barat menggelar aksi peduli Palestina di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu. Bawa kantong-kantong untuk Bapak Ibu dapat membantu secara finansial. Ya pemirsa, ini terjadi pada Sabtu pagi, di mana sambil membawa poster kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Gaza Palestina, para peserta aksi juga mengajak warga untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini melumpuhkan perekonomian Israel dan sekutunya. Dalam aksi bela Palestina itu pemirsa, selain berorasi membakar semangat untuk tetap peduli terhadap kemerdekaan Palestina, juga ada aksi teatrikal dan long march dari lapangan Tegalega menuju kawasan Asia Afrika, Kepatihan, dan Gedung Viadak. Dalam aksi itu, peserta aksi juga melakukan pengumpulan donasi yang sudah terkumpul 300 juta rupiah untuk bantuan warga Gaza. Dan yang keempat, jangan pernah berhenti. Mereka diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan. Yang kedua, mengapa kita harus membela Palestina? Karena ini kita berbicara dari Ya pemirsa, Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan artis Nikita Mirzani selama 30 hari ke depan terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Perpanjangan masa tahanan kedua kalinya ini pemirsa karena sebelumnya penyidik telah memperpanjang penahanan Nikita Mirzani selama 40 hari sejak resmi ditahan pada Selasa 4 Maret 2025. Kasus dugaan pemerasan ini pemirsa, pengancaman dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Nikita Mirzani masih dalam tahap penyelidikan. Tim Direktorat Cyber Polda Metro Jaya guna melengkapi berkas untuk kembali dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
Dalam kasus tersebut, pihak JPU kembali mengirimkan berkas P19 kepada Polda Metro Jaya untuk melengkapi sejumlah bukti dalam kasus yang menjerat Nikita Mirzani beserta asistennya yang berinisial IM. Sebagaimana diketahui, pemirsa, Nikita Mirzani dan asistennya IM dilaporkan pemilik skincare berinisial RGP ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 atas dugaan pemerasan dan pengancaman. Dari laporan itu, korban berinisial RGP yang merupakan pengusaha skincare sudah mentransfer 4 miliar rupiah. 2025 terhadap kedua tersangka tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini penyidik terus melakukan atau melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di surat. Kita dengan informasi lainnya untuk Anda dari Demak, pemirsa. Di saat program wajib belajar 13 tahun diberlakukan di tahun ini, nyatanya masih banyak siswa yang belajar di lingkungan sekolah yang tak mendukung. Nah, salah satunya dialami ratusan siswa di SD Negeri Bedono 1, Demak, Jawa Tengah. 2 bulan ini mereka belajar di kolong bangunan gara-gara kendala administrasi proyek pembangunan gedung baru sekolah. Memang SD Negeri Bedono 1 Sayung Demak punya gedung baru. Namun bukan berarti serta-merta para peserta didik di sana bisa menikmati gedung baru tersebut untuk proses belajar yang lebih nyaman. Ratusan siswa harus belajar di bawah kolong bangunan gedung baru terlebih dahulu. Mereka duduk beralaskan terpal. Sementara tidak ada penyaring suara dari luar lingkungan sekolah karena tak ada tembok. Untuk mengerjakan tugas pun mereka kesulitan karena tak ada meja, sehingga tulisan mereka pun menjadi tidak rapi, bahkan mereka sulit untuk menulis. Nyaman nggak, Dik, di sini, Dik? Nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa, Dik? Soalnya nggak ada mejanya. Sakit nggak, Dik, kalau duduk di sini? Sakit. Kalau naik hujan, gimana, Dik? Dinginan nggak sini? Pengennya gimana kembali? Dinginnya mau nempatin di atas. Oh gitu ya. Kalau hujan gimana? Kehujanan? Nyaman nggak, Dik, belajar di sini? Pengennya kembali ke kelas atau tetap di sini, Dik? Kembali ke kelas. Para siswa ini harus menanggung akibat dari ulah orang-orang dewasa yang berkonflik selama 2 bulan terakhir. Menurut komite sekolah, belajar mengajar di bawah kolong bangunan terjadi karena gedung baru dikunci kontraktor. Kontraktor kesal karena keterlambatan administrasi antara kontraktor tersebut dengan pelaksana proyek jalan tol. Mungkin terpaksa ya, kuncinya belum dikasihkan. Seharusnya kapan, Pak, udah ke kelas itu, Pak? Seharusnya kalau menurut anak-anak ini kan sudah pamitan sama habis lebaran mau ditempati, ya ternyata belum bisa, kuncinya belum diserahkan, ya terpaksa ya belajar lesan gini. Ya cuma kita melihat anak-anak gini ya praten lah. Praten ya, Pak? Ya kami mohon dari dinas atau dari pemborong atau dari kontraktor dari jalan tol ya mungkin bisa koordinasi, harus segera bisa untuk ditempati untuk anak-anak. Jadi kita mulanya pembangunan gedung baru SDN Bedono 1 ini berawal dari bencana rob yang kerap menimpa SDN Bedono 1 dan 2 Demak. Sampai akhirnya diputuskan untuk menyatukan kedua SD tersebut menjadi SDN Bedono 1. Lalu gedung baru SDN Bedono 1 dibangun sebagai relokasi dampak proyek tol laut Semarang Demak. Namun nyatanya setelah gedung baru siap ditempati, kontraktor pelaksana pembangunan sekolah malah mengunci gedung. Dampak dari sengketa dengan pelaksana proyek jalan tol laut. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu saja. Kami akan hadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, sebanyak 10.000 bikers Harley Davidson ini dari dalam dan juga luar negeri mengikuti Borobudur International Bike Week 2025. Dan bagaimana pemirsa acara tersebut berlangsung, sudah ada rekan kami Arga Dumadi yang akan melaporkan dari lokasi. Silakan Arga dengan laporannya. Ya, pemirsa, betul sekali bahwa hari ini masih berlangsung Borobudur International Bike Week 2025. Mungkin Anda bisa menyaksikan juga di belakang saya ini keramaiannya cukup padat begitu ya, dengan para bikers yang datang baik dari Indonesia sendiri maupun juga dari luar negeri. Dan saya akan mengajak Anda ini untuk berbincang-bincang ini dengan Pak Nedi. Pak Nedi ini merupakan ketua dari Harley Davidson Club Indonesia, pengurus cabang Kedu ya Pak ya? Ya, selamat siang Pak. Bisa disampaikan nggak sih Pak, ini sebenarnya acara apa Pak? Oke, selamat siang. Ini adalah acara seremoni, acara yang menjadi agenda nasional, ya kan? Ini mengumpulkan semua biker seluruh Indonesia, bahkan ini internasional, mancanegara pada datang semuanya. Tapi dengan konsep kita pesta rakyat. Baru kali ini kita Harley Davidson Club ya kan, yang biasanya eksklusif, kali ini kita benar-benar terbuka untuk rakyat, pesta rakyat, semuanya UMKM kita akomodir di sini. Nanti malam ada konser, semuanya gratis, tidak ada tiket masuk. Jadi kita benar-benar konsepnya adalah pesta rakyat. Nah, ini kan agendanya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Selama 3 hari ini apa saja agenda yang akan dilaksanakan di sini Pak? Oke, dengan sesuai konsepnya itu kita When Biker Meet Culture, ya kan. Jadi ada festival kesenian yang itu dilaksanakan dari hari Jumat sama hari ini, ada 21 kesenian yang diselenggarakan hari ini. Kemudian pasti disertai dengan konser. Nanti malam akan ada konser Denny Caknan, Biar Ambiar, kemudian yang berikutnya ada Hasu Angel dan ada DJ pasti di malam hari ini yang selalu dinanti para biker nih. Oke. Ya, tapi acara ini luar biasa berkat Pengda Jateng punya super tim yang luar biasa ini. Pengda Jateng ya, Pengda Jateng punya tim yang luar biasa sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Bismillah, semoga semuanya sukses. Ya, dan tadi kan disebutkan juga melibatkan UMKM. Berarti ini tidak hanya sekedar ajang kumpul-kumpul, tapi juga ini bisa memberikan keuntungan juga untuk pariwisata dan UMKM di Jawa Tengah, begitu Pak? Pasti, ya. Kita memang berusaha semuanya dapat manfaat semuanya. Jadi Magelang Raya, kemudian Jawa Tengah pada umumnya, UMKM semuanya, homestay, penginapan, semuanya mengangkat, menghidupkan ekonomi di Kabupaten dan Kota Magelang. Ini kan mungkin kesannya kayak senang-senang aja gitu, tapi sebenarnya ada tujuan tertentu nggak sih Pak dari penyelenggaraan acara ini? Pasti untuk mengenalkan Jawa Tengah dengan Borobudurnya. Kita punya sesuatu yang luar biasa, internasional, ya kan? Tapi sampai saat ini kan memang ini baru event pertama kali. Semoga ini menjadi agenda rutin, agenda nasional yang rencananya kita akan selenggarakan 2 tahun sekali. Oke. Karena ini yang pertama, tantangannya apa nih Pak? Tantangannya pasti kepercayaan, tapi alhamdulillah semuanya kita bisa melewatkan ini semuanya. Hari ini sukses luar biasa. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman bikers Pak? Teman-teman biker semuanya harus datang di acara ini untuk menyelenggarakan acara puncaknya malam ini. Pasti kita baru kali ini kita membaur dengan masyarakat, membaur dengan rakyat. Kita nonton konser bareng, ambiar bareng bersama masyarakat, bersama lingkungan di Magelang. Terima kasih banyak Pak Nedi ya, dan pemirsa seperti dikabarkan tadi bahwa di tanggal 2 hingga tanggal 4 ini Magelang ramai begitu dengan para bikers. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali Arga. Pemirsa, tentunya kita juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kasus perundungan terhadap dokter peserta program dari dokter spesialis atau PPDS pemirsa menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI pada hari Rabu lalu. Ya pemirsa, anggota Komisi 9 menyoroti metode yang ditawarkan Menteri Kesehatan untuk menghentikan perundungan yang ternyata sudah mengakar dalam-dalam pada program pendidikan dokter spesialis.
banyaknya kasus-kasus bullying di PPDS yang terungkap ini, saya pikir memang perlu adanya pembentukan Satgas Anti Bullying, Pak, di PPDS yang pastinya melibatkan Kementerian Kesehatan. Terusnya juga saya pikir juga harus melibatkan KPK, Pak. Kenapa KPK? Karena yang saya tahu juga di peserta PPDS ini juga ada yang beasiswa, di mana beasiswa itu dibiayai sepenuhnya oleh negara. Sementara di pendidikan PPDS ini masih ada yang di pemerasan seperti diminta uang dari jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Ini dijadikan wahana bagi para senior-senior di kedokteran PPDS. Nah, menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa untuk mengubah budaya perundungan di lingkungan PPDS sulit dilakukan karena sebelumnya telah terjadi pembiaran oleh dua instansi pemerintah yang terlibat dalam hal ini, yaitu Menteri Kesehatan dan Kementerian Ristek dan Dikti. Namun Menkes menegaskan saat ini yang bisa dilakukan pihaknya adalah membekukan surat tanda registrasi agar pelaku perundungan calon dokter spesialis tidak lagi bisa memberikan pelayanan kesehatan dimanapun. Kemenkes juga akan melaporkan pelaku. Pertama, orang-orang ini udah kita freeze semua. Begitu dia terbukti salah, cabut, seumur hidup nggak bisa praktek. Ya, pasti nanti akan dengar itu di WA group Menkesnya semenang-menang apa Menkes gitu. Cuma tolong dipahami kalau nggak gini nggak ada perbaikan. Yang nomor dua, kita proses bukan hanya cabut secara administratif, secara yudikatif kita proses. Jadi kita masukin ke polisi, kita tidak ada yang lagi menghalang-halangi. Saya bilang, Pak Edi kan bilang, Menkesnya jangan mengintervensi. Loh, Menkesnya diintervensi gitu kan. Kita ada kasus-kasus gini, pikir nggak ada tuh teman-temannya Pak Edi yang melobi untuk mengintervensi Menkes. Kan banyak kasus-kasus yang nggak pernah naik. Ini banyak kasus nggak pernah naik. Pikir yang di Undip juga mulus, nggak mulus juga kan itu kan. Untung kita punya hubungan baik. Kalau nggak kan terintervensi juga. Saya yakin teman-teman anggota Komisi. Selain itu, Menteri Kesehatan juga menggandeng Menteri Ristek dan Dikti untuk menata kembali pendidikan dokter spesialis yang lebih terstruktur dan tidak membuka celah untuk perundungan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mendalami kasus ini kami sudah hadirkan narasumber di studio kami. Ada anggota DPR RI Komisi 9, Mas Uya Kuya. Selamat sore Mas Uya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Uya. Selamat sore. Oke, kami juga pemirsa terhubung bersama dengan Dr. Andi Khomeini Takdir yang merupakan Chairman Junior Doctors Network Indonesia. Kami terhubung melalui Zoom. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak, salam sehat. Ya, salam sehat dokter. Kita ke Mas Uya dulu. Halo dok, yes. Oke, Mas Uya, kemarin sudah mengungkap ada 2 kasus perundungan yang terjadi di dunia kedokteran. Apakah setelah hal ini terungkap ada laporan-laporan terbaru yang Mas Uya terima? Sebetulnya saya mendapatkan laporan-laporan seperti ini sudah dari sebelum saya jadi anggota DPR. Ya, terus terang saya berasal dari keluarga besar kedokteran. Keluarga saya banyak yang dokter, banyak sekali yang dokter. Dan teman-teman saya banyak sekali yang dokter, baik teman SMA maupun teman sepermainan saya gitu kan. Jadi saya mendengar kasus perundungan ini sebetulnya sudah dari belasan tahun yang lalu. Dari zaman saya kuliah ya sampai saya menikah sampai sekarang gitu kan. Dan justru kemarin yang saya paparkan hanya 2 contoh, yaitu adalah Wildan ya, Ahmad Wildan, dan satu lagi Dr. Marcel. Yang Wildan yang dari Unpad, yang Marcel dari Yogyakarta. UGM. Ya, dan sebetulnya ada lagi baru saja 3 hari yang lalu datang dari Unsri, di mana dia mengalami hal yang sama dari terduga pelaku YS yang kemarin juga baru saja menendang residennya ya, itu aja. Berarti memang sudah ada laporan dari sebelumnya ya? Sudah laporan beserta, sebetulnya dari ini laporan juga sudah dari tahun lalu ya, yang 2 kasus ini ya. Kemudian baru heboh kemarin aja pas disampaikan di DPR. Oke, Mas Uya, tentunya kita juga akan menanyakan nih dari sisi Dr. Andi Khomeini Takdir selaku Chairman Junior Doctor Network Indonesia. Dr. Andi, ini kemudian juga sudah ada informasi yang beredar luas tentang adanya pembulian ini. Dari dokter sendiri tanggapannya gimana, Dok?
Mungkin tanggapannya itu saya buat simpel dalam 3 poin barangkali ya Mbak ya. Pertama, saya sangat appreciate dengan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, dan juga Parlemen DPR kita. Ini isu bullying itu belum pernah disorot sampai dibawa ke rapat yang menurut saya levelnya itu sudah mestinya memang sudah sangat powerful karena mengumpulkan orang-orang pejabat-pejabat tinggi kita yang memberikan atensi yang begitu besar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Uya tadi bahwa ya karena Mas Uya juga punya keluarga yang memang dari kalangan kedokteran ya. Dan to be honest, ya kami sama-sama lah kira-kira bahasannya bahwa kita nggak bisa denial bahwa perundungan itu tidak terjadi dan sepertinya di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia kesehatan, orang-orangnya itu aman damai, sejahtera begitu aja. Itu tidak, bahwa kami harus senyum di depan pasien itu iya, bahwa kami harus tetap act sekompeten mungkin, seprofesional mungkin kepada pasien kami, kepada warga di Indonesia itu iya. Tetapi jujur bahwa memang masih ada banyak PR yang harus kita kelola, yang kita perbaiki di dalam. Kemudian yang ketiga, jelas bahwa dengan Kementerian Kesehatan sendiri, dengan Pak Budi Gunadi Sadikin sendiri, myself salah satu juga yang secara continue kami memang terus menyampaikan kepada beliau. Kami bertukar pikiran bahwa kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran. Bukan hanya soal bullying ya, mulai dari diabetes, dari tuberkulosis, pengembangan vaksin dan obat dan lain-lain. Tetapi kita tidak bisa tidak harus membahas bagaimana manusia-manusia yang memberikan pelayanan di dalamnya itu benar-benar bisa menyajikan performa terbaiknya. Dan saya pikir karena itu saya balik lagi ke poin pertama dan kedua, saya sangat appreciate dan berterima kasih karena teman-teman di pemerintahan, di parlemen itu begitu concern soal ini. Aku nggak menyembunyikan Mas Andi, apa-apa. kami juga saya masih setuju dan ingin kita harus mendalami perbaiki. apakah ya. Oke, Mas Andi, kami juga setuju sekali dengan apa yang Anda sampaikan tadi, dan kita juga masih akan mendalami apakah memang pihak dari JDN Indonesia pernah mendapatkan laporan yang sama atau tidak. Tapi sesaat lagi, Mas Andi dan juga Mas Uya di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, kami harus jeda terlebih dahulu. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, dan kita akan kembali lagi dalami mengenai kasus PPDS ini bersama dengan narasumber, ada Mas Uya Kuya dan juga di Zoom ada Dr. Andi. Kita akan ke Mas Uya terlebih dahulu. Mas Uya, kalau kita lihat artinya ini adanya kelemahan begitu dalam sistem pendidikan kedokteran, atau justru ini malah dengan tidak adanya speak up dari Mas Uya sendiri, justru ini malah jadi sebaliknya? Sebetulnya gini, dengan saya berbicara soal mengangkat kasus ini, intinya justru saya banyak mendapat dukungan dari dokter-dokter, baik teman-teman saya maupun yang saya tidak kenal, yang ke Instagram saya sudah ratusan 2 hari ini. Ya, dan mereka bilang ungkap, dan malah juga banyak pengaduan-pengaduan baru yang mereka merasa selama ini juga mengalami bullying yang mungkin tidak separah yang ngadu ke saya, baik cuman verbal, diintimidasi secara psikologis dan lain sebagainya, yang mereka cerita ke saya gitu. Ini 2 hari ini, dan itu laporannya saya teruskan langsung. Dan ada beberapa yang saya teruskan langsung ke dirut rumah sakitnya yang saya kenal. Ada yang juga ke Kementerian Kesehatan dan ke siapapun yang instansi yang berhubungan dengan itu. Dan intinya justru itu, walaupun 3 hari ini justru saya juga mendapatkan justru malah satu tanggapan yang berbeda dari 3 oknum dokter yang justru saya nggak tahu kenapa resah banget, malah justru balik membuli saya gitu ya. Jadi bullyingnya seperti apa Mas Uya? Contohnya ya, contoh bukan ini, nggak tahu namanya, ini ada yang bullying, ada yang mungkin cuma statement, tapi statementnya menurut saya agak kurang pantas dikatakan oleh seorang dokter atau intelektual ya. Contohnya ada dokter Yanuarman SPOG, yang ternyata dia adalah ketua ID di Kepri, yang dia bilang komentarnya waktu saya membuka kasus ini di Instagram saya, konteksnya itu dia bilang bahwa ya DPR Asbun asal bunyi berarti, yang habis ngomong terima amplop. Berarti itu kan tuduhan yang sangat serius, dan ini ironisnya
dilontarkan oleh seorang yang memiliki intelektual. Ya, kenapa dia begitu resah? Padahal kan yang saya ungkapnya adalah fakta. soal ya entah fakta apa, kalau emang bukan fakta laporkan saja orang yang lapor itu kan. Ya, ini kenapa jadi resah? Ada lagi dokter siapa tuh, Omat spin dokter atau siapa ya yang bilang saya tidak pernah mengalami ini. Alhamdulillah tidak mengalami ini, tapi kan sekarang faktanya Menteri Kesehatan saya sudah membuka rumah sakit mana atau rumah sakit pendidikan mana juga yang selama ini paling banyak bullyingnya. Dan jangan lupa sudah keluar P21 dari kejaksaan yang kemarin sama kasus Aulia Risma yang di Undip per 28 April kemarin. Dan ini saya akan desak supaya biar segera ditahan. Jadi kan ini bukan bercandaan, bukan sesuatu hal yang dia mengada-ngada. Ya contohnya si Omat spin dokter ini ya bilang inilah miris kualitas DPR kita. Ya udah katakan dokter kualitas saya seperti apa. Mungkin saya bisa belajar sama Anda, tapi kenapa Anda resah? Karena tujuan saya adalah bagaimana saya mengembalikan menciptakan satu marwah lingkungan kedokteran yang sebetulnya oknumnya sedikit dibanding dokter-dokter yang baik. Dokter yang baik profesional banyak sekali di Indonesia. Barusan lagi saya lihat si Omat ini bilang bahwa profesi influencer dan politisi adalah dua profesi yang paling tidak bisa dipercaya. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya saya baru tahu juga ada seorang dokter yang juga profesinya Leaders. Ada lagi yang agak menggelikan buat saya. Tiba-tiba di konten saya yang itu dibilang bahwa Uya Kuya nih artis hitam dan keriting, hahaha. Dan saya lihat dari dokter Bahtiar siapa. Saya nggak tahu itu dokter tadinya. Tapi saya posting aja, saya pin di atas. Tiba-tiba ada yang ngasih informasi, ternyata itu adalah direktur utama rumah sakit umum daerah di Malang. Waduh. Itu saya pikir kenapa dokter ini begitu resah saat saya menyuarakan soal bullying ini yang padahal banyak dokter-dokter yang setuju bahwa ini harus diberantas karena kasihan dokter-dokter muda, dokter-dokter yang mau belajar spesialis tapi harus mengalami hal seperti ini gitu kan. Maksudnya kita juga ingin mendengar tanggapan dari Dokter Andi. Dokter Andi, ini ada banyak sekali laporan yang diterima oleh Mas Uya Kuya baik melalui media sosial ataupun secara langsung begitu. Apakah memang dari JDN Indonesia ini pernah mendapatkan laporan yang sama atau seperti apa? Gimana tanggapannya, dokter? Tanggapannya mungkin 3 poin. Mas Uya, terima kasih karena udah akhirnya join to the club ya. Jadi selama 2 tahunan ini memang JDN Indonesia itu fokusnya adalah untuk mengakselerasi transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan itu kenapa kami cukup intens berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan juga beberapa stakeholder pemerintahan yang lain. Nah, begitu kami masuk ke ranah bahasan terkait perundungan, apa yang dialami oleh Mas Uya, sebenarnya tim kami itu sudah mengalaminya lebih dulu. Jadi sesama dokter sendiri itu terjadi, Mas. Lagi-lagi kita nggak bisa bilang bahwa ini tuh terjadi dalam skala luas. Berapa mayoritas, apakah ini mayoritas atau tidak, saya nggak akan bilang seperti itu. Tetapi jumlahnya itu tidak sedikit. Jadi dokter-dokter yang mungkin Mas Uya temuin, itu juga yang kami berinteraksi. Dan interaksinya itu nggak enak. Itu poin pertama. Terus yang kedua, memang seperti ada gap barangkali ya. Seperti ada gap. Bisa jadi, kalau Mas Uya tadi bilang bahwa beberapa dokter-dokter yang tidak mengapresiasi, bukan tidak mengapresiasi malah, mengapresiasi secara buruk apa yang dilakukan oleh teman-teman di DPR, itu bisa jadi karena mereka adalah korban dari bullying di masa mereka, tetapi mereka tidak mengenali bahwa itu adalah perundungan. Analisis kami selama beberapa waktu ini seperti itu. Jadi orang-orang tuh ada gap yang cukup jauh, yang signifikan banget. Sehingga misal nih kami nih, karena salah satu basic penelitianku juga ada irisan dengan psikologi, Mas Uya, dan teman-teman di TV One dan para pemirsa. Jadi sedikit-sedikit tuh pahamlah, tipis-tipis tuh pahamlah bahwa ini something wrong, ada yang salah di sini dan kayaknya kita mesti melakukan koreksi. Nah, tetapi bisa jadi di masa yang
di mana para direktur itu yang bisa jadi dari usianya mungkin lebih senior jauh. Nah, di era mereka dididik, di era mereka berjuang, struggle, hal yang seperti ini tidak pernah dibahas. Maka tiba-tiba muncullah ini semua di media dengan situasi yang begitu berbeda, itu membuat sebagian orang menjadi shock, kaget, dan akhirnya responnya itu seperti itu. Baik, dokter. Ini cara saya melihat itu tadi ada secara beberapa poin mungkin yang sudah dibeberkan oleh Dokter Andi. Ini Mas ya. Uya Kuya sendiri. Kemudian ini setelah adanya laporan-laporan yang masuk, apakah akan justru merubah peraturan yang ada atau mungkin menambah atau seperti apa nih? Harusnya dengan kasus Aulia Risma almarhumah kemarin itu harusnya jadi satu titik balik supaya perundungan itu tidak terjadi. Tapi ternyata di Unsri kemarin masih ada terjadi lagi kan, dari si inisial terduga YS ini. Dan intinya saya masih banyak laporan-laporan lagi walaupun itu minor ya, tidak separah yang tahun-tahun lalu gitu. Bahkan waktu 10 tahun yang lalu ada teman saya juga, temannya teman saya, dia cerita untuk dia bertahan sampai 1 tahun di prodi itu, sampai 1 unit mobil SUV itu habis uangnya. Ya, dan intinya menurut saya ini harus dirubah. Makanya itulah kemarin saya mengusulkan bahwa perlunya dibentuk Satgas Anti Bullying, yaitu melibatkan pasti Kemenkes dan KPK. Kenapa begitu? Karena banyak peserta PPDS ini yang juga beasiswa, di mana itu dibiayai oleh negara. Nah, artinya uangnya kemana kalau mereka masih dimintain uang ini, uang itu dan sebagainya. Dan juga kejaksaan dan kepolisian dan lain sebagainya. Dan bayangkan kalau Satgas itu nanti bisa mengungkap atau menghukum ya pelaku-pelaku bullying dan kekerasan itu sampai ke pengadilan, saya pikir ini harusnya sudah stop. Dan kasus yang sekarang 3 tersangka kasus perundungan Undip Aulia Risma ini ya kan sudah P21. Jangan sampai P21 ini juga harus dikawal bahwa ini sampai di sistem peradilan harus benar-benar. Dan polisi harus berani untuk menahan para tersangka ini, agar benar-benar ada efek jerahnya juga lah. Sehingga kasus-kasus bullying yang terjadi saat ini sebenarnya bukan hanya di lingkungan kedokteran saja, tapi di lingkungan manapun ini bisa terungkap dan juga bisa tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Terima kasih Mas Uya sudah bergabung bersama kami. Kami juga tadi sudah bersama dengan Dr. Andi Homeini Takdir. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dokter. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan kembali hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri memimpin kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk meningkatkan perdagangan Indonesia Amerika Serikat. Anindya juga diundang khusus ke beberapa TV nasional Amerika Serikat untuk memaparkan program Kadin. Dan berikut pemirsa wawancara Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri di stasiun televisi terkemuka dunia CBS News. Tetap masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Nah, kamu udah liburan belum? Belum, Rey. Kamu ada rekomendasi liburan ya? Ada dong. Hari libur ini dimanfaatkan warga luar Bogor untuk menginap di hutan tengah kota. Nah, bukan hanya camping, pengunjung wisata Rivera Bogor Nirwana Residen juga bisa bermain bebas berbagai wahana heboh lainnya. Dan pemirsa, sayang sekali kabar ini juga akan sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia mewakili segenap yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan selamat liburan. Selamat liburan. Melakukan kegiatan alam tidak perlu jauh-jauh ke gunung atau ke tempat yang terpencil. Di Bogor, Jawa Barat, terdapat area kemah mewah yang lokasinya di tengah kota. Lokasinya berada di wisata Rivera Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor. Nuansa hutan yang asri serta udara yang sejuk sangat pas untuk mengisi liburan. Bukan hanya area kemah yang bisa digunakan, ada juga beberapa wahana yang bisa digunakan sembari berkemah mewah di Rivera. Rata-rata pengunjung lebih menyasar wahana bermain seperti flying fox, kursi terbang, dan rintangan menggantung. Ada juga yang memilih untuk wisata edukasi satwa seperti rusa, reptil, dan aviari. Ya, kebetulan memang suasana urban camp kita, area urban camp kita itu dikelilingi ada pohon pinus yang cukup rindang dan juga di depannya itu view-nya langsung sungai. Jadi
memang suasananya sangat nyaman sekali, kemudian suasana juga sejuk, meskipun ini di tengah perkotaan ya, tapi masih mendapatkan suasana seperti di hutan. Pada liburan May Day kali ini diperkirakan okupansi mencapai hingga 500 orang pengunjung, lebih tinggi dibandingkan pada masa libur biasa akhir pekan. Rivera juga memiliki paket promo yang dapat mengunjungi 2 tempat sekaligus, antara lain Rivera dan Jungle Water Park. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.